Halo teman-teman, apa kabar semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai sifat operasi dan urutan operasi. Nah, teman-teman, tujuannya setelah mempelajari materi ini, kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung pecahan dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan operasi hitung pecahan. Oke, sifat-sifat operasi pecahan. Yang pertama yaitu sifat asosiatif atau yang dinamakan sifat pengelompokan. Contohnya pada penjumlahan A per B tambah C per D ditambah E per F. Nah, tadinya dalam kurung ini ada di depan, sedangkan sekarang kita mau ubah menjadi kurung di belakang. Nah, A-nya tadinya di dalam kurung, kemudian berubah menjadi C per D dan E per F yang ada dalam kurung. Ini namanya sifat pengelompokan. Contohnya, 1/2 tambah 1/3, kemudian ditambah 1/6. Nah, karena tadi 1/2-nya dalam kurung, maka pada pengelompokan setelah sama dengan 1/2-nya ini di luar dalam kurung. Jadi, dikelompokannya nanti dipisah ya. 1/2-nya di luar, kemudian 1/3 dan 1/6-nya yang di dalam kurung. Untuk perkalian seperti apa? Sama saja, hanya tandanya yang dibedakan. Contohnya 1/2 kali 1/3 kali 1/6. Oke, next, sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertukaran pada penjumlahan, misalnya ada dua pecahan A per B tambah C per D. Kalau di sifat komutatif artinya ditukar posisinya. Tadinya A per D di depan, sekarang A per D-nya yang di belakang. Untuk perkalian, contohnya sama seperti ini ya. Nah, untuk perkalian sama halnya dengan penjumlahan, hanya tandanya yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya unsur identitas. Penjumlahan A per B tambah 0. Kalau ditambah 0, maka hasilnya A per B. Contohnya, 7/8 tambah 0. Artinya, 7/8 tambah 0 per 0 ya. Apapun yang ditambahkan dengan 0, ya hasilnya tetap dirinya sendiri ya. Bilangan bulat juga kalau ditambah dengan 0, misalnya 9 tambah 0, 9. 8 tambah 0, 8. Kemudian perkalian, A per B kali 1 sama dengan A per B. Apapun yang dikalikan 1, hasilnya tetap dirinya sendiri ya. Contohnya, 7/8 kali 1 sama dengan 7/8. Kemudian elemen inverse. A tambah inverse sama dengan 0. Artinya inverse itu kebalikannya ya. Yang tadinya A ditambah inverse berarti minus A. Oke, jadi kalau uangnya 1.000, kemudian ada utangnya 1.000, ya pasti tidak ada sisanya uangnya, dan utangnya pun juga sudah lunas, artinya sama dengan 0. Sama halnya pecahan ini, 3/5 tambah minus 3/5, artinya utangnya 3/5, uangnya 3/5, kemudian utangnya 3/5, artinya impas ya, sama dengan 0. A kurang B sama dengan A tambah minus B. Kemudian, A kali inverse sama dengan 1. Artinya, A inverse-nya itu 1/A kalau di perkalian. Contohnya, 3/5 kali kebalikannya, yaitu 3/5 sama dengan 1. Artinya 15/15, 15 bagi 15 sama dengan 1. Kalau di pembagian A bagi B, artinya A kali 1/B. B-nya yang tadi B per 1 dibalik menjadi 1/B. Contoh, 5/6 bagi 2/3. Nah, bilangan yang perpecahan yang pertama ini tidak dibalik, kemudian tandanya menjadi kali, dan bilangan kedua ini dibalik jadi 3/2. Oke, selanjutnya sifat penyebaran atau distributif. Contohnya, A per B kali dalam kurung C per D tambah E per F. Kalau penyebaran artinya kalikan masuk ya, A per B kali C per D, kemudian ditambah A per B kali E per F. Itu untuk penjumlahan. Contohnya seperti ini, 2/3 kali 7/8 tambah 1/4. Maka 2/3-nya kita kali dengan 7/8, kemudian kita tambah dengan 1/4 nanti di sini dikali dengan 2/3. Bagaimana kalau di pengurangan? Sama halnya dengan penjumlahan, hanya tandanya saja yang berbeda. Contohnya, 2/3 kali dalam kurung 7/9 kurang 1/4
balas kurung sama dengan, nah maka 2/3 ini kita kali dengan 7/8, kemudian kita kurangi, tanda kurangnya ini pindah, kemudian ini 2/3 dikali dengan 1/4. Contohnya, 2/3 kali dalam kurung 5/6 tambah 7/9. Maka 2/3 nya kita tulis ulang, kemudian kita selesaikan yang dalam kurung. 6 kali 9 54, 5 kali 9 45, dan 7 kali 6 adalah 42. Tanda plusnya atau tanda penjumlahannya kita pindahkan. Selesaikan dulu yang ini, maka kita tulis ulang 2/3 kali 87/54. Baru kita selesaikan. Kalau perkalian berarti langsung kali lurus ya. Maka hasilnya 174/162, masing-masing kita bagi, kita sederhanakan menjadi 87/81. Oke teman-teman, ini soal latihannya, silahkan dikerjakan, nanti boleh dicocokkan di kolom deskripsi ya. Thank you, see you in the next video.